Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa kana ala bni Adam, illa kana ala ibni Adam, ada terusan. Intinya seperti ini. Tidaklah setiap dosa pembunuhan yang dilakukan di hari ini, melainkan dosanya itu akan terus mengalir kepada anak Adam yang pertama. Siapa? Qabil. Kenapa seperti itu? Karena Qabil itu adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan, Mbak. Orang yang melakukan kejahatan, kriminal, pembunuhan di muka bumi ini Qabil. Kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Nah, maka sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna sunnatan sayyi'atan, kana lahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min wizrihi min awzarihi syai'an." Siapa orang yang memulai kejahatan, kemudian kejahatan itu ditiru oleh orang-orang setelahnya, melainkan orang yang pertama melakukan kejahatan itu akan mendapatkan bagian dari kejahatan orang yang setelahnya. Nah, maka kata Nabi, si Qabil itu terus mendapatkan bagian tumpukan dosa dari kasus-kasus pembunuhan setelahnya. Cuman pertanyaannya begini, siapa yang mengajarkan si Qabil untuk membunuh? Nah, itu si iblis, Pak. Ini bisa dilihat di dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya. Ketika misalkan dalam tafsir Watlu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yataqabbal min al-akhar, menceritakan Qabil dan Habil, menceritakan kasus pembunuhan pertama di muka bumi. Ternyata yang mengajarkan pembunuhan itu si iblis. Jadi ketika Iklimah, wanita pujaan hatinya Qabil, akan dijodohkan dengan adiknya Habil, maka Qabil itu sakit hati, Pak, pergi ke gua merenung sambil kesel. Kemudian iblis datang, "Qabil, kalau begitu mah bunuh aja si Habil." Maka kata si Qabil, apa itu membunuh? Dia belum tahu apa itu membunuh dan bagaimana caranya. Diajarkanlah oleh si iblis, begini caranya membunuh. Iblis mengambil satu ekor burung, kepalanya diletakkan di atas batu. Iblis ambil batu yang lain, digeprek kepalanya sampai hancur. Ini caranya membunuh, kata si iblis. Maka itulah yang dipraktekkan kepada si Habil. Habil sedang tidur, Qabil bawa batu gede, Pak, ingin ditimpakan kepada Habil. Kemudian Habil keburu bangun, ya. Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa ismika fatakuna minadh dhalimin. Silahkan kalau membunuh saya, cuma ingat engkau akan menanggung dosa yang sangat luar biasa. Makanya dalam Sahih Bukhari tadi, si Qabil itu akan mendapatkan bagian dosa dari kasus-kasus pembunuhan yang ada saat ini di dunia, ya. Berarti kalau kita lihat runtutan sejarahnya, ya, dan nas-nas hadisnya, ini dari cerita, dari pemaparan tersebut, kira-kira dosanya lebih gede siapa? Si iblis yang mengajarkan si Qabil untuk membunuh, atau si Fir'aun? Iblis. Ya, ditinjau dari sisi itu, maka dosa yang paling besar adalah dosa si iblis. Karena iblis itu kan hidupnya lebih dulu, kemudian kasus-kasus kriminal, kasus pembunuhan setelahnya itu masih terus berlangsung sampai sekarang. Si Qabil aja itu kayaknya gede banget dosanya, apalagi yang ngajarin si Qabil tuh, si iblis. Mungkin kalau si Firaun walaupun dosanya gede, ngaku sebagai Tuhan,
tapi dosanya itu udah keputus. Sementara si iblis dosanya masih jadi dosa jariah, dosa yang terus mengalir, ya. Cuman si iblis ini sebetulnya masih aman, Pak. Masih aman, kenapa? Karena dia masih hidup. Sebetulnya si iblis ini masih bisa bertaubat kepada Allah, masih masuk kriteria ayat ini, summa yatubuna min qarib. Andai si iblis bertobat kepada Allah, Allah ampuni pada dosa-dosanya, ya. Cuman kan qadarullah, si iblis ini sebetulnya udah mau taubat. Ini bisa dilihat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, karangan Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Di sana ada riwayat di zaman Nabi Musa, iblis itu datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku ingin bertobat kepada Allah. Bosen jadi juri teh, bosen. Bisa nggak aku bertobat kepada Allah? Kata Nabi Musa, sebentar aku tanya dulu. Karena Nabi Musa itu kan kalimullah, orang yang bisa langsung berbicara